Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Santika Maharani Putri dan teman-teman saya Kalista Tira Astari. Saya Rehana Diana. Di sini kita akan membahas zat gizi mikromineral atau dimulai dari pengertian mikromineral. Oke, jadi pengertian dari mineral mikro itu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kurang lebih 100 mg per hari. Yang berarti tubuh hanya membutuhkan sedikit mineral mikro. Mineral mikro itu ada vitamin A, vitamin D, iodin, zat besi, folat, dan zinc. Mineral merupakan 4% bagian dari penyusun tubuh manusia. Mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil agar tubuh bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Poggiani 2009, mineral adalah unsur yang berada dalam bentuk sederhana. Istilah mineral punya banyak arti. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengatakan bahwa mineral ialah satu frasa yang terdapat dalam alam. Metabolisme mineral adalah proses tubuh mengatur kadar dan pemanfaatan mineral yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis. Fungsi dan proses utama yang terlibat dalam metabolisme mineral, pertama penyerapan. Mineral biasanya diserap di usus kecil setelah pencernaan makanan. Proses ini dipengaruhi oleh pH tubuh, jenis makanan yang dikonsumsi, dan adanya zat lain, misalnya kalsium dapat bersaing dengan zat besi dalam penyerapan. 2. Transportasi. Setelah diserap, mineral dapat dibawa ke seluruh tubuh melalui aliran darah, baik dalam bentuk terikat dengan protein atau dalam bentuk ion. Ketiga, distribusi dan penyimpanan. Mineral tertentu disimpan dalam organ dan jaringan tertentu, misalnya kalsium disimpan dalam tulang, sementara zat besi disimpan dalam hati. Keempat, ekskresi. Jika mineral tidak digunakan, tubuh dapat mengeluarkan melalui urin, keringat, atau feses untuk menjaga keseimbangan. 5. Fungsi biologi. Mineral memainkan peran dalam berbagai proses seperti kalsium dan fosfor penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi. Besi terlibat dalam pembentukan hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam darah. Zinc penting untuk fungsi kekebalan dan penyembuhan luka. Selenium berperan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada ayo pahami mineral. Mineral dalam proses pengolahan makanan bisa mengalami perubahan signifikan, baik dari segi kandungan maupun bioavailabilitasnya. Proses pengolahan makanan seperti pemanasan, pengawetan, pengeringan, dan penggilingan dapat memengaruhi kandungan mineral dalam makanan. Beberapa cara proses pengolahan makanan memengaruhi mineral. 1. Pemanasan. Pengaruh pada mineral, hilangnya mineral dalam air rebusan. Lalu ada penggilingan dan pemurnian. Penggilingan biji-bijian, pemurnian bahan pangan. Lalu pengalengan dan pengawetan. Penambahan garam dan mineral lalu larut dalam cairan. 4. Penambahan bahan kimia. Penambahan bahan pengawet atau fortifikasi. Lalu selanjutnya adalah fermentasi, meningkatkan bioavailabilitas dan mikroba baik. Lalu selanjutnya adalah pembekuan dan pengasapan dan pengeringan. Ini adalah beberapa contoh menu sehat yang kaya akan mineral. Contoh pertama adalah alpukat, mengandung magnesium, kalium, mangan, dan tembaga. Lalu selanjutnya adalah beri, mengandung kalium, magnesium, dan mangan. Lalu selanjutnya adalah kacang-kacangan, mengandung magnesium, zinc, mangan, tembaga, selenium. Dan selanjutnya adalah telur, mengandung zat besi, zinc, selenium, dan fosfor. Lalu ada yogurt cheese, mengandung kalium, fosfor, zinc, dan selenium. Mineral dalam kuliner Nusantara. Ternyata rendang memiliki zat besi dan zinc. Yang kedua ada sambal teri. Sambal teri mengandung kalsium dan natrium. Ya, ada sayur bayam. Sayur bayam mengandung zat besi dan magnesium. Ada kolak pisang yang memiliki kalium untuk tekanan darah. Kelima ada sate kambing, mempunyai zat besi dan zinc. Dan keenam ada tempe bacem, memiliki kalsium dan magnesium. Kita beralih ke bagian berbasis nabati atau plant based seperti gado-gado, salad sayuran, dan tempe orek, mengandung zat besi, kalsium, magnesium, dan zinc. Yang kedua, ada fermentasi makanan contohnya kimchi, kombucha, dan tempe. Mineral yang terikat itu ada magnesium dan zinc. Yang ketiga, ada penggunaan rumput laut yang menjadi keripik, salad, smoothie yang mengandung mineral selenium. Ada komunikasi dan edukasi gizi. Di komunikasi dan edukasi itu adalah proses penyampaian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu atau kelompok mengenai satu hal baik dan pola makan sehat. Lalu ada pentingnya edukasi gizi. Kenapa sih penting? Karena edukasi gizi itu untuk mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan yang ketiga ada pembentukan kebiasaan sehat. Ada strategi komunikasi gizi. Pertama,
bisa menggunakan media sosial, workshop, dan seminar, pendekatan personal, metode edukasi, dan contoh edukasi gizi. Pertama ada piramida makanan, seperti proporsi makanan sehat. Yang kedua ada label nutrisi, membaca dan memahami gizi pada kemasan. Dan yang ketiga ada resep sehat. Jadi kalau memakan juga harus memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah zat gizi mikro mineral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.